Baik, selamat malam. Selamat ketemu lagi untuk teman-teman di Facebook konsultasi gigi yang hari ini adalah jadwal untuk saya bincang ngobrol tentang sehat gigi dan mulut yang sesuai dengan profesi saya sebagai dokter gigi. Dan alhamdulillah saat ini saya senang sekali dan masih aktif, masih terus berbagi untuk kesehatan gigi dan mulut. Saya praktek di klinik Kimia Farma Sukaraja. Jadi setelah ini kalau ada teman-teman yang ingin ngobrol untuk konsultasi, mangga datang ke klinik Kimia Farma. Ya, saya lupa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya malam ini tidak terlalu banyak bicara, saya langsung pada materinya. Tapi sebelumnya, maaf, bukan jadi lupa di backgroundnya. Oke. Saya kasih ganti backgroundnya dulu ya. Oke. Enggak, ini kan. Baik. Saya malam ini akan sharing masih perihal tentang anak. Karena pada umumnya orang tua banyak memprioritaskan anak, dan orang tua juga masih bingung terhadap bagaimana mengendalikan kondisi gigi dan mulut gigi dan kesehatan secara umumnya, khususnya yang berbau dengan pola, mengakibatkan masalah pada kesehatan giginya dan juga terhadap kondisi umum. Ya, semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa jadi manfaat. Nah, saya akan coba share. Sebentar, saya share. Oke, nah. Saya nggak terlalu banyak bicara dulu ya, maksudnya saya mungkin agak cepat karena saya masih ada jadwal yang lain. Teman-teman, sahabat di Facebook konsultasi gigi, senang sekali kalau kita bicara tentang anak, ya. Tapi ya kita juga harus memahami anak itu ibarat, sekali lagi, anak itu ibarat kapas kosong, benang putih yang kalau terlumuri akan sesuatu itu akan terkontaminasi. Jadi itu harus dimulai dari diri kita sebagai orang tua, memahami ilmunya bagaimana untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi pada anak. Khususnya yang saya jabarkan malam ini adalah membiasakan anak datang ke dokter gigi sejak kecil, ya. Bukan hanya untuk berobat aja, bukan hanya ketika sakit anak datang ke dokter gigi, tapi biasakan juga anak-anak diperkenalkan siapa itu dokter gigi, dan jangan mengatakan bahwa nanti kalau kamu sakit giginya ada ulet di giginya. Nah, itu yang akan menyebabkan nanti masalah ke depan. Kalau anak punya masalah giginya, anak jadi takut ke dokter gigi, itu kan dilema juga buat seorang ibu dan ayahnya. Ya, baik, saya lanjut. Nah, manfaatnya apa sih membiasakan anak untuk diperkenalkan kepada dokter gigi? Ya, salah satunya adalah mempelajari teknik membersihkan gigi dengan baik. Nih, ketika datang anak-anak dan orang tua itu akan diberikan gimana caranya melakukan perawatan kesehatan mulutnya dengan alat-alat yang tepat.
kiat-kiatnya apa? Dan daerah-daerah mana, area mana yang diarahkan untuk menyikat giginya, dilihat dari kondisinya. Ini manfaatnya kalau anak sejak kecil diperkenalkan untuk datang ke dokter gigi. Ya, mungkin ketika sikat gigi ini ada area-area yang tidak terpapar, yang tidak tergosok, yang tidak terbersihkan. Nah, ini juga akan dijelaskan bagaimana itu plak, bagaimana itu karang gigi. Anak itu juga harus tahu. Ya, yang akhirnya kalau misalnya itu diabaikan, plak dan karang gigi diabaikan, giginya krempes, ya kan? Giginya rusak, terus akarnya nyungsep ke gusi. Nah, itu. Nah, ini ada manfaatnya kalau anak diperkenalkan dengan seorang dokter gigi. Dan itu sekali lagi bukan ketika anak sedang sakit, tapi ketika lagi sehat pun dokter gigi insya Allah welcome untuk berbagi, menjelaskan manfaat atau cara-cara untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Ya. Dari kunjungan pertama anak, dokter gigi akan memeriksa untuk memastikan bahwa giginya anak itu tumbuh dan normal tumbuhnya. Ini dari yang kecil, dari balita juga bisa. Ya, jika ada masalah perkembangan yang harus diatasi, dokter gigi akan mengkoreksinya sejak dini, sehingga dampak pada integritas dan penampilan dapat diatasi secara cepat dan tepat. Nah, jangan sampai Bu, ya Allah, kalau udah datang ke dokter gigi, udah giginya nyungsep, udah giginya tinggal sisa akar, mana masih balita lagi. Saya suka sedih banget kalau melihat kondisi kayak begini. Ini dari pengetahuan orang tua itu harus tahu. Ya. Jadi selain memeriksakan giginya secara rutin, itu bisa mencegah tanda-tandanya perkembangan gigi yang berlubang. Nah ini, jadi jangan sampai ketika datang ke dokter gigi, pas krowaknya udah gede, udah sisa akar. Ini yang suka memprihatinkan. Dan kita sebagai dokter gigi, itu kadang-kadang dilema. Dilemanya apa? Kalau misalnya giginya belum waktunya dicabut, sudah dicabut, itu kasihan banget. Ya, bentar saya sembari posting juga. Oke. Ini harus dipahami. Gigi itu ada periodenya di mana tumbuhnya kapan, di mana hilangnya kapan. Kalau misalnya tidak sesuai, itu akan jadi masalah pertumbuhan gigi anak ke depan, giginya nyengsol, giginya nanti nggak tumbuh kehalang gitu kan, sama gigi yang dewasa, yang anak-anaknya gigi dewasanya nggak tumbuh, itu bermasalah. Nah, makanya segeralah dicek, segeralah datang untuk melakukan pemeriksaan. Walaupun tidak bermasalah. Baik, saya teruskan. Mewaspadai kebiasaan buruk yang dapat terjadi pada gigi. Nah, ini juga salah satu manfaat untuk mengetahui bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut seorang anak kalau anak itu diperkenalkan ke dokter gigi.
ya. Dokter gigi pasti akan memberikan edukasi tambahan terkait kesehatan gigi anak. Tak hanya menyarankan teknik menyikat gigi dengan baik, dokter juga akan memberitahu kebiasaan-kebiasaan yang memperburuk kesehatan giginya. Misalnya mengisap jempol ya. Anak-anak Bu, kalau misalnya mau tumbuh gigi, apalagi di usia anak itu 6 bulan, 7 bulan, itu giginya kan mau tumbuh. Silakan teman-teman bisa lihat Facebook saya sebelumnya atau bisa lihat di YouTube Rumah Detok AN Laresa, itu sebagian sudah saya paparkan tentang kesehatan gigi dan mulut. Silakan subscribe, like dan share ya kalau ini bermanfaat. Tapi yang masih lengkap itu ada di FB Rumah Konsultasi Gigi. Kalau ada teman-teman yang yang menyimak dari FB lain, dari FB Leda Marlina, silakan bisa menyimak materi-materi saya ada di konsultasi gigi ya. Konsultasi gigi dan umum itu ada di FB Leda Marlina ya. Nah, kembali lagi, kebiasaan anak mengisap jempol itu, anak itu gatel. Usia 6 bulan itu kan mau tumbuh gigi ya. Mau tumbuh gigi itu nggak enak Bu, nggak nyaman. Kadang-kadang anak suka menggigit-gigit atau mengisap-ngisap. Terus atau air liur banyak, itu ada tuh di materi saya. Ini khususnya untuk mengisap jari atau misalnya selimut ya. Kadang-kadang anak juga karena gatal sampai dikenyot itu selimutnya dan itu terbawa sampai dewasa, itu diakibatkan dari kecil itu terbiasakan. Nah, ini harus diperhatikan sejak dini Bu. Jadi perkenalkanlah anak ke dokter gigi bukan ketika jadi ada masalah, tapi ngobrol aja, sharing dengan dokter giginya. Saya praktek di Klinik Kimia Farma Sukaraja ya Bu, dari jam 10 sampai jam 7. Kalau Kamis dan Jumat saya ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Buat teman-teman yang di Pelabuhan Ratu, silahkan datang ke Puskesmas di Pelabuhan Ratu dari jam 8 sampai jam 11 ya. Saya nggak lama di sana karena saya sorenya harus praktek lagi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau ngobrol, silakan atau bisa chat WA di 0815637372 ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau ngobrol, mau konsultasi, silakan. Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi ini kalau ke dokter gigi manfaatnya salah satunya mengingatkan bahwa ada kebiasaan-kebiasaan yang kelak akan menjadi masalah anak kalau tidak diwaspadai dari sekarang. Ya. Nah, mencegah trauma terhadap dokter gigi pada anak-anak. Ada anak yang dewasa, saya pernah men-scaling, bukan men-scaling ya, pokoknya ada salah satu pasien, dia tidak pernah ke dokter gigi, dan ini kali keduanya dia ke dokter gigi dengan saya. Bagaimana takutnya dia ke dokter gigi, muka mulutnya, terus pokoknya gitu deh. Kemarin juga ada nenek-nenek maaf, ada usia lanjut yang dia tanya, dok sakit nggak, dok takut nggak, dok itu bunyinya gimana gitu kan. Ada itu usia lanjut. Karena apa? Ada trauma. Entah itu dokternya galak dulu, walau alam, entah itu ngedengar burnya itu takut, entah apalah pokoknya. Dokter atau klinik gigi seringkali menjadi suatu hal yang menakutkan bagi anak-anak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya rasa trauma dalam diri buah hati,
Orang tua mungkin hanya mengajak anak pergi ke dokter gigi saat ada masalah seperti saat giginya berlubang sehingga perlu ditambal atau dicabut. Nah, ketika berlubang dicabut ada trauma tuh, sakit atau mungkin ngilu gitu kan. Yang ngilunya anak ya Bu, beda sama ngilu rasanya ngilunya dewasa. Dewasa masih bisa nahan. Anak-anak sakit dikit aja, wow gitu kan. Nah, ini kan menyebabkan anak takut dan selalu mengingat-ingat terus kejadian-kejadian ketika dia ke dokter gigi. Ya, jadi coba Bu, Bapak, biasakan ajak anak ke dokter gigi sejak dini walaupun tidak bermasalah dalam giginya. Ya, sehingga anak tersebut bisa nyaman, bisa bersahabat dengan dokter gigi tanpa rasa takut. Dan dia enjoy. Oke? Nah, mengedukasi orang tua ini juga harus, bukannya kita ngajarin ke orang tua ya, tapi kita juga memahami tentang kondisi gigi itu apa, kondisi mulut itu apa, hubungannya ke tubuh juga apa. Jadi kita cuma mengingatkan, sebagai dokter gigi cuma mengingatkan pada orang tua tentang tentang kondisi gigi dan mulut ya. Selain itu pemeriksaan gigi sedari dini juga bermanfaat untuk orang tua. Anda bisa tahu lebih banyak tentang cara menyikat gigi yang benar. Nah, kemarin sudah saya kasih gambaran ya bagaimana menyikat gigi ya. Silakan teman-teman bisa melihat FB saya ke belakang, silakan mangga. Sebagian ada di Facebook Depok ANRSA, monggo dilihat, disimak. Rekomendasi perawatan mulut serta dapat berdiskusi langsung ke dokter gigi mengenai kebutuhan diet serta fluoride untuk anak. Ya, nah ini juga harus dipahami, diet itu maksud artinya mengajak anak untuk menahan makanannya, ya, untuk menahan minumannya, untuk bagaimana cara menyikat gigi. Itu orang tua harus paham juga, bukan hanya nyuruh aja ke anak, tapi harus sebagai figur. Sehingga anak itu juga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh orang tua dan orang tua itu mendapatkan ilmunya dari dokter gigi. Jadi saling. Ya. Baik, lanjut ya. Jadi teman-teman, itu manfaatnya kalau misalnya mengarahkan anak ke dokter gigi sebelum atau kalau tidak mengalami kondisi sakit. Ya, bukan karena sakit gigi atau gigi berlubang, bukan, tapi yang ngobrol aja. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih kalau misalnya ada yang kurang mengerti, silakan bisa tanya nanti di 0815 63737202 atau di Puskesmas Pelabuhan Ratu buat orang yang tinggal di Pelabuhan Ratu. Saya ada di klinik kimia farma di Puskesmas Pelabuhan Ratu dari jam 8 sampai jam 11. Tapi kalau di kimia farma saya ada Senin sampai Rabu dan Kamis, Jumat sore, dan Sabtu. Ya, mohon maaf, mungkin waktu saya saat ini tidak begitu lama. Materi ini saya share di Facebook Rumah Detok AN Laresa, walaupun belum semua, tapi insya Allah saya ada di sana nanti beberapa minggu ke depan. Dan kalau yang lengkapnya silakan bisa add Facebook saya di konsultasi gigi dan umum, dan itu lengkap sekali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak
materi malam ini. Malam ini saya tidak terlalu lama karena saya masih ada kegiatan lain. Mohon maaf kalau saya ada salah. Sekali lagi saya welcome untuk bisa ketemu langsung, silakan datang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.